kebangkitan keluarga atau kebangunan rohani dalam keluarga. Kita sudah menyoroti porsi suami, kepala keluarga atau papa. Lalu kita sudah soroti mama atau ibu rumah tangga 2 minggu berturut-turut. Dan hari ini kita mau soroti porsi anak, saudara-saudara. Dan ketika bicara anak tentu ada banyak data yang bisa kita lihat di kitab suci. Salah satunya adalah anak dari Israel atau Yakub. Mari kita lihat satu ayat dalam Kejadian 37 ayatnya yang ketiga. Kejadian 37 ayatnya yang ketiga. Baik, mari kita perhatikan firman Allah ini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bicara tentang anak-anak Israel dan sorotan khusus adalah Yusuf, saudara-saudara, kita akan menarik sejumlah pelajaran menarik dari Yusuf. Yusuf ini kita sudah tahu lah ceritanya, proses demi proses, sampai titik dia sukses besar, dia bawa pemulihan gila-gilaan, luar biasa. Bukan saja bagi keluarganya, tetapi juga bagi banyak orang, bagi bangsa-bangsa. Karena ternyata Allah proses dia mulai dari dalam rumahnya dan seterusnya. Karena melalui dia Allah mau menolong banyak orang. Dia dipakai menjadi solusi bagi banyak orang. Dan ini adalah satu kisah nyata yang sangat luar biasa. Dan kalau kita bertanya apa sebabnya Israel, dalam hal ini maksud saya anak Israel yaitu Yusuf, mampu menjadi teladan, mampu memberi dampak yang luar biasa. Jawabannya adalah karena memang Tuhan menyertai dia dan roh Tuhan ada dalam dia. Tanpa itu Yusuf tidak bisa jadi berkat. Tanpa itu Yusuf tidak bisa membawa kebangkitan dalam keluarga, bahkan kebangkitan yang merambat begitu luas sampai kepada bangsa-bangsa lain. Jadi penyertaan Tuhanlah menjadi kunci utama kenapa Yusuf menjadi anak yang pantas disoroti untuk menjadi teladan dalam hal membawa kebangkitan dalam keluarga. Di dalam Kejadian pasal 39 misalnya ayat 2 dan 3 ada keterangan yang begitu kuat seputaran penyertaan Tuhan kepada Yusuf. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Jelas ayat ini mengatakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ya. Makanya dampaknya besar sekali. Lalu ayatnya yang ketiga, saudara-saudara, setelah dilihat oleh Tuhannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Jadi ini menjadi penyebab kenapa Yusuf bisa berdampak begitu luar biasa. Setelah Yusuf menafsirkan mimpi Firaun, lalu Musa mencatat apa ungkapan hati Firaun ketika Yusuf menjelaskan mimpi-mimpi begitu detail. Lalu kemudian Yusuf bilang sama Firaun, raja harus cari orang yang bisa kelola ini semua ide-ide yang saya tuangkan. Firaun bilang mau cari orang di mana kayak kau? Mau cari orang di mana kayak kamu, seorang yang dipenuhi oleh Roh Allah. Anda lihat, di mata Potifar, Yusuf disertai Tuhan. Di mata Firaun, Allah bukakan sesuatu yang luar biasa bagi orang-orang kafir itu. Bahwa Yusuf dipenuhi Roh Allah.
Makanya di Kejadian pasal 40 itu ya, 41 ya. Ayatnya yang ke 38 dan 39, ayat itu berkata demikian. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Iya, Firaun ini orang yang penuh dengan roh Allah. Dia punya banyak ahli nujum, ahli sihir, tidak ada yang dapat dia. Dia sudah panggil semua, tidak bisa jelaskan. Dia sudah cerita pun mereka bingung. Tetapi Yusuf dipenuhi roh Allah. Dan ayat 39. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Orang kafir tapi tahu bahwa ada Allah yang benar bekerja dalam diri Yusuf. Kapan kita menjadi dampak seperti Yusuf? Secara khusus anak-anak dan secara umum kita semua. Karena Yusuf bukan hanya anak, posisi dalam keluarga, dalam cerita dia. Tapi dia juga papa, dia juga suami, dia juga mitra kerja, dia juga pegawai. Mau dalam karir dia bawa dampak, rumah tangga dia bawa dampak, semua lini. Orang yang disertai Allah, orang yang dipenuhi roh Allah, beri dampak besar, beri pengaruh besar, beri kebangkitan spiritual, revival. Bagi siapapun, apalagi rumah tangganya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya yakin bahwa dengan mendengar pendahuluan ini, kita semua juga dikuatkan bahwa kita sebenarnya bisa. Sangat-sangat bisa. Saya selalu angkat tokoh-tokoh perjanjian lama yang saya bilang, zaman itu Roh Kudus bekerja tidak sedahsyat zaman sekarang. Terhitung dari hari Pentakosta sampai hari ini dan seterusnya. Itu Roh Kudus sudah dicurahkan. Tinggal terima Yesus, buka hati, berserah diri, submit sama Tuhan. Maka kita dituntun dikendalikan. Dikendalikan dalam segala hal. Mulai dari cara bicara, cara berpikir, cara melayani, cara berdoa, cara berperan. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai gembala, pendeta, anak, apapun. Semua ada. Kita punya kebutuhan utama itu Roh Kudus. Untuk konteks perjanjian lama, hanya kepada orang-orang tertentu, untuk tugas-tugas tertentu. Tapi dalam konteks sekarang, bebas. Siapa percaya Yesus, dimeteraikan dengan roh. Yesus ada di sorga, tapi rohnya termeterai di dalam roh kita. Itulah kemahakuasaan Allah. Kalau sudah demikian, kita pasti ranting yang berbuah, ranting yang berdampak. Karena di luar aku, kata Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Makanya Yohanes 15 ayat 5, ini ayat pamungkas yang tidak boleh dilupakan. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus, di luar Roh Kudus, di luar penyertaannya, kita tidak bisa jadi pegawai yang bawa kebangunan rohani di dalam kantor kita. Kita tidak bisa jadi mitra bisnis yang membawa kebangunan rohani dalam proyek-proyek yang kita tangani. Kita tidak bisa menjadi suami yang baik untuk bawa kebangunan rohani seperti yang Nuh lakukan, yang sudah kita bahas. Kalau kita jadi istri, kita tidak bisa jadi istri seperti Sarah, seperti Ruth. Mungkin kita jadi seperti istri Ayub, kita jadi seperti istri Lot. Begitu pula dengan porsi kita sebagai pemuda, pemudi, anak-anak. Baik anak yang sudah nikah, anak yang belum nikah. Pokoknya masih posisi anak. Ada yang dia punya posisi double. Anak tapi juga orang tua. Bisa saja. Pokoknya orang tua Anda masih hidup. Anda harus buat yang terbaik bagi dia. Nah saudara-saudara, apa manifestasinya seorang
yang dipenuhi roh Allah, disertai oleh Tuhan. Menurut teladan Yusuf sebagai seorang anak yang bawa kebangkitan dalam keluarga. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, bahwa Yusuf ini memang kalau orang disertai Tuhan ada Roh Kudus, dia adalah anak yang taat kepada Israel papanya atau Yakub. Taat sekali. Betul dia anak spesial. Kita mulai dengan nats pembuka bahwa Yakub sangat mengasihi dia karena alasan yang diberikan lahir pada masa tua. Kurang lebih 90-an tahun Yakub hidup baru dapat Yusuf. Biasanya begitu secara psikologi. Orang yang mendapatkan anak di masa tua atau opa-opa yang dapat cucu. Aduh, itu sayangnya minta ampun, manjanya minta ampun. Tapi Yusuf bukan kategori anak manja-manja seperti yang kita kenal hari ini. Asal dia mau apa karena papa berduit, mama berduit langsung rogo, kasih. Minta apa? Kasih. Lupis nanti bapak transfer. Lu kan setahu cara pakai bapak pun kartu tuh. Lu tanda saja. Karena bapak berduit dan bapaknya manja anak bodoh-bodoh. Dan biasanya anak-anak begini orang Kuba bilang tai naik kepala. Sorry agak kas, tapi perlu diomongin. Kotoran naik kepala, jahat anaknya. Kurang ajar. Tapi Yusuf bukan anak manja begitu. Benar bahwa dalam nats pembuka kita. Kejadian 37 ayat 3. Karena kasih selalu identik dengan pemberian. Kasih selalu identik dengan pengorbanan. Karena dia mengasihi Yusuf. Maka ayat ini berkata Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat, bukan main-main, jubah yang maha indah bagi dia. Terjemahannya beda-beda, jubah berwarna-warni lah. Pokoknya jubah kelas. Karena kasih pasti selalu pengorbanan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya kepada kita. Saudara mengasihi Tuhan, saudara korbankan waktu, tenaga, segala macam untuk datang gereja. Itu orang mengasihi Tuhan. Tapi sebenarnya dari sisi Yusuf sendiri, di poin pertama orang yang memang disertai Allah, dipenuhi Roh Kudus, dan anak yang seperti ini yang bawa pengaruh dalam keluarga. Papanya bilang A, dia A. Papanya bilang B, dia B. Karena papanya tidak pernah suruh dia untuk sesuatu yang melawan Tuhan. Selalu sesuai. Maka anak ini pun luar biasa sekali. Ini kelihatan di Kejadian pasal 37 ini di ayat 13. Di sini Yakub suruh dia, kau cek dulu saudara-saudara kamu yang sedang menggembalakan. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka, sahut Yusuf, ya Bapa. Iya, ini tidak anak-anak yang bersambung mulu. Kok Bapa nih ya kalau bahasa Kupang. Putar sana pun tidak. Ya Bapa. Jarak antara rumahnya dan tempat saudara-saudaranya yang lain menggembalakan kambing domba bukan dekat. Dari sini mungkin Esau pempi. Makanya di ayat 14 saudara-saudara ada keterangan tempat di sana. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Jadi Israel mengasihi semua ya. Tapi memang yang lebih menyentuh tuh Yusuf. Bukan Israel ini tidak mengasihi yang lain. Buktinya kau cek kampung kakak-kakak dulu mereka aman-aman kah. Artinya itu sayang juga gitu loh. Tapi biasanya orang tua tuh begitu. Ada satu dua yang paling pas di hati ya. Ada orang tua tertentu kayak gitu. Tapi saran saya kalau ada orang tua kayak begitu di ruangan ini. Atau yang sedang ikut di live. Anda tolong bijak memperlakukan anak itu. Mungkin di hatimu kan kau rasa. Anak nomor 2 nih kayak lebih kena di hati. Tapi jangan puji-puji dia di depannya lain. Nanti kena dobel kayak Yusuf. Semua pokok. Baju waro, bala ini. Cari buat papa. Buat papa mama yang sayang anak. Tolong jangan hina satu di satu yang lain. Puji satu baru lupa puji yang aduh.
manage baik-baik. Yakub ini sebenarnya dia tidak belajar dari kesalahan mamanya dan papanya. Kan papanya lebih menganak emaskan Esau. Lalu mamanya lebih menganak emaskan dia. Nah, orang tua model begini salah. Ini kesalahan besar. Jadi adik, jadi kakak. Dia kosong, bodoh semut. Pas mama itu tok lu. Mama yang bodoh. Itu mus main ini nih. Tapi kalau saran saya berdoa supaya ya kalau bisa saudara anak ada 3. Anak pertama mengasihi dia 100%. Anak kedua 100. Anak ketiga juga 100. Amin. Jangan ini 100, 25 semua. Itu jangan. Jangan itu mama lebih mana-mana bawa mama panas sayang. Jangan kasih tega tadi. Saya yakin kena keroyok. Entah sengaja tidak sengaja. Pokoknya semua itu sudah direncanakan ya. Oke, jadi Yakub sebenarnya mengasihi semua. Tapi ini satu memang lebih agak menonjol. Tapi memang dari sisi Yusuf sendiri sebagai anak yang disertai Allah, yang dipenuhi Roh Kudus memampukan dia. Penyertaan Tuhan itu melahirkan satu gaya hidup seorang anak yang sungguh alkitabiah, taat. Ini ayat bilang, lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Hebron ke Sikem itu yang saya bilang kupang Esau atau lebih jauh. Dan waktu itu jalan kaki. Artinya untuk mentaati papanya. Dimulai dengan dia bilang ya Bapa di ayat 13. Langsung action. Yesus bilang ada perumpamaan 2 anak. Anak yang satu papanya kasih tugas dia bilang ya. Tapi dia tidak buat. Anak yang satu dia bilang tidak. Tapi dia buat. Ini jauh lebih baik. Bilang ya sekaligus buat. Kalau ada anak-anak di sini yang belum nikah atau sudah nikah, tapi saudara orang tua masih hidup, tolong dulu. Saya kalau berdoa buat jemaat di gereja lain, sinode lain, saya kadang-kadang jadi bingung. Kok ini bukan saya bukan gembala mereka, tapi mereka curhat semua. Karena kebetulan saya kenal semua anak-anaknya. Kakak ini tidak datang. Itu pegang katong sedikit su boto. Tagal su sukses, su pakai pangkat, su naik oto mewah. Baru jaga berapa menit. Mama aduh beta sibuk, lihat. Saya jadi diam sendiri. Dulu cerita dari orang-orang tidak jelas. Bisa makan waktu. Mamanya lagi sakit, lagi butuh. Digendong naik turun tanpa tidur karena minta maaf. Buang air besar, kecil juga harus ditolong. Tapi anak datang 1 jam hilang, dia lupa. Dulu minta maaf, dia buang air di mama, pembalakan tulang, di dada, di pinggang. Ada juga yang katanya anak perempuan itu baik. Kalau kita susah, tua, anak perempuan. Oh tidak juga. Kawin dia laki langsung Belgia. Lalu di mana mama di Tablolong. Belgia. Pokoknya dia dari kecil itu kan mimpinya bule. Lu jarang bilang Tablolong, Bone Anak. Pokoknya dia mau barat, bukan Kupang Barat. Dia mau orang barat. Tapi kalau Kupang Barat, oh tidak. Bone Anak, Tablolong tidak. Batu Lesa. Nah jadi kekasih Tuhan. Aduh ini Yakub ini luar biasa. Yusuf ini luar biasa sekali ya. Dan memang hormat orang tua ini kan sangat-sangat alkitabiah. Itu kan kunci bahagia. Kunci diberkati. Saya lihat banyak anak sekarang susah. Karena memang dia terlalu kurang ajar sama orang tua. Sangat kurang ajar. Susah. Dia sudah coba bisnis ini. Tuhan titik kasih ancur semua. Beta yang ngomong. Tuhan titik kasih ancur. Tuhan tutup. Kan Tuhan sudah bilang salah satu keran berkat. Supaya kau diberkati. Hormati papa dan mamamu. Bagaimana kau bisa bawa revival. Dalam rumah kalau kamu bukan orang yang menghormati, mencintai papa dan mamamu. Tagal pelok istri, pelok suami. Sudah lupa siapa yang melahirkan dia.
Alkitab mengajarkan kita, seorang kalau sudah menikah, laki-laki akan tinggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Itu tidak mengajarkan kita melupakan orang tua. Bukan. Kamu urus rumah tanggamu sendiri, tapi siapa yang Tuhan pakai kasih lahir kita, jangan lupa. Yang tidak tulus ya orang tua, hidupmu susah, tanda saya mulut. Kau akan susah. Lu mau putar otak kayak apa? Susah. Sekalipun orang tuamu tidak bertobat, kan saya sudah ajar. Hormat orang tua tidak ada limitnya. Taat kepada dia, soal ketaatan bisa ada limit. Karena bisa saja kan orang tua menyuruh kita yang tidak alkitabiah. Menyuruh kita yang melawan Tuhan. Tidak taat, tapi tidak taat dengan penuh hormat. Tangkap sampai sini ya. Tidak taat tapi dengan penuh hormat. Sayang. Pokoknya aturlah. Jangan bilang, ini Andi Aston tahu gereja toh. Sutua semua mereka masuk kubur. Tapi tidak ada satu kebenaran. Dia sulebe dari ibu ketua sinode. Satu dimarah-marah di mama. Tidak taat tapi hormat. Bukan lu naik mulu sesuka hati. Orang seumur begitu lu naik mulu enak-enak. Saya bersyukur ini khotbah-khotbah sekarang ini direkam. Supaya jangan habis begitu saja. Ini mesti omong ulang-ulang soalnya. Amin, Bapak Ibu terkasih. Efesus 6, Paulus kutip penjabaran hukum kelima. Kan hukum kelima tuh hormatilah ayah dan ibumu. Dan kalau kau hormati ayah dan ibumu, kamu pasti diberkati luar biasa. Efesus 6 ayat 1 dan seterusnya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ya. Karena haruslah demikian. Haruslah demikian, itu wajib hukumnya. Itu pandangan umum, apalagi pandangan Kristen. Itu mutlak benar. 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Oh iya, sangat penting. Ini perintah penting ini. Dan dampaknya juga luar biasa. Karena ini bukan perintah main-main. Dari 10 hukum Allah kan saya sudah bilang. Hukum 1 sampai hukum 4 itu sifatnya vertikal. Kita dengan Tuhan Allah. Ya, jangan ada padamu Allah lain. Jangan buat patung berupa apapun untuk disembah. Dan seterusnya. Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat seperti hari ini. Ini kan kita dengan Tuhan Allah. Tapi 5 sampai 10 itu horizontal. Dan nomor satunya adalah hukum kelima itu. Hormatilah ayah dan ibumu. Makanya sangat penting. Lalu dampaknya apa? Ayat 3 sama-sama 23. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Makanya semua yang tidak hormat orang tua di zaman perjanjian lama itu mati cepat semua. Matinya bagaimana? Tuhan yang suruh hukum kasih mati. Kata-kata kasar sama orang tua, kutuk orang tua. Mama nih mati lebay. Bapak nih mati lebay. Suka ada kata-kata anak-anak yang tidak dituntun roh seperti itu. Konsekuensinya, kalau taat panjang umur, melawan umur pendek. Keluaran 21 ayat 17. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Siapa yang mengutuk ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Umur pendek, harus mati cepat. Kira-kira begitu. Terjemahan yang mudah dicerna. Kamu kasih mati cepat anak begini. Hidup percuma. Makan kenyang-kenyang tambah 2 kali. Kasih mati. Kakak dong pun jadi yang sapu. Ya kan? Lalu 15 ayat 15. Apalagi kau sampai kau naik tangan. Lu cari hal. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya. Pastilah ia dihukum mati. Jangankan berkata-kata kasar sama orang tua atau pukul orang tua. Orang tua omong kau tidak dengar saja. Orang kayak begini, zaman Musa bilang bawa keluar kota, omong kepada tua-tua. Seluruh kota itu ke satu kecamatan Molafan, keluar lempar dia di Kali Petuk sini. Benar, harus lempar. Anggap saja itu perbatasan. Rajam dan batu sampai mati. Gara-gara apa? Orang tua suruh berhenti mabok, tidak mau berhenti mabok. Orang tua suruh jam pacaran dari agama lain, dia tetap ya. Cinta. Lu bisa lebih cinta ini
Ahmad ini. Daripada bapak yang jaga lu dari TK, SD cuma berak di celana aja. Bapak mesti jaga, lu bisa Ahmad. Musa lempar kasih mati, zaman Musa loh. Makanya kenapa ini perintah tidak main-main. Untuk orang tua nih, aduh tidak main-main. Makanya di Ulangan 21 itu Bapak Ibu, ini ada contoh yang Musa angkat mulai ayat 18 ya, perhatikan. Ulangan 21 mulai ayat 18. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka. Ini anak bukan bolam puku, sepuku. ini bapak suhajar, wih memang ini anak berat. Lalu apa yang harus dilakukan? 19. Maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya. Iya, terus 20. Dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami, ia seorang pelahap dan peminum. Degil, pembangkang, pelahap, peminum. Sudah tegur sampai sudah ajar. Tapi dia tidak berubah-berubah ini anak. Ya, lalu apa yang harus dilakukan? 21, Bapak Ibu lihat di sini. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Kasih mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Iya, kita puji Tuhan. Hukum seperti ini sudah tidak berlaku hari ini. Karena ini hukum Israel. Ini civil law atau hukum pemerintahan yang sudah dibatalkan di Golgota. Yang dibatalkan di Golgota itu civil law dan ceremonial law. Hukum tata cara. Yang masih berlaku adalah 10 hukum Allah. Moral law dengan seluruh penjabarannya. Tapi bagaimanapun karena hukum ini sudah tidak ada lagi kita anak melawan tetangga, dia keluar kocur di tetangga. Bosan tolong beb anak. Dan semua lempar kasih mati, itu tidak boleh kan. Di sini di dunia sekarang nih justru hukumnya mengerikan. Indonesia saya tidak tahu, tapi ngeri kalau di luar Amerika, Eropa, Australia. Anak di atas 17 tahun, kau bikin macam-macam dia lapor polisi, lu habis. Dia mau pacaran dengan agama lain, kalau dia mau pacaran dengan siapa, lu jangan coba-coba atur-atur. Apalagi kau sampai naik tangan dia, kau masuk penjara cepat. Disengaja menangis, kunci kamar, dia buka jendela, pergi kantor polisi, kau mati. Kan dia tahu kalau dalam sembilan, tapi polisi bapak pukul lebih hebat toh. Pepi menangis di dalam. Bukan. Dia akan lari ke kantor polisi dan kau selesai.